cepat ya. Dan tujuannya pekerjaan Tuhan Yesusnya yang sangat luar biasa bagi saya. Ya tadi malam benar saya mengumpulkan duit sama abang saya sekitar 15 juta ya. Puji Tuhan. Saya nggak tahu dari mana-mana duit itu ya. Nggak tahu dari mana-mana duit itu, tapi puji Tuhan ya ada kawan-kawan saya kasih, saya titip sama abang saya sedikit demi sedikit ya. Puji Tuhan, pekerjaan Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Saya dulu kawan waktu masih kerja di hal-hal yang gak baik, orang-orang pernah bisa nitip duit sama keluarga, tak ada ya. Orang-orang bisa memberkati keluarga, tak ada ya. Tapi puji Tuhannya semenjak saya mau belajar meninggalkan pekerjaan yang tidak baik ya, mau belajar ya, saya katakan mau belajar di dalam Tuhan ya, membuktikan firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, semoga ditambahkan dan firman-Nya ya dan amin. Saya diberkati, luar biasa diberkati ya. Saya Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya. Jadi inti kesaksian saya ya, jangan kita hanya mendengar kesaksian orang aja, ayo kita menikmati kebaikan Tuhan, amin ya. Saya bukan mau menyombongkan diri, tapi biarlah saya bermegah di dalam Tuhan. Itu salah satu hal yang bisa saya bermegah di dalam Tuhan, bukan karena buat saya loh, saya apa pekerjaan saya, nggak ada ya kan. Tapi ya wajar saya berbahagia di dalam Tuhan, bukan mau pamer kan ya kan. Tapi saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam hidup saya ya. Sebarang yang tak punya pekerjaan di dalam penjara bisa mengumpulkan duit 15 juta ya kan. Itu bagi saya yang luar biasa, luar biasa bagi saya ya. Saya itu semua pekerjaan Tuhan, dan tanpa Tuhan saya tak bisa buat itu semua. Dan itu bukan duit yang tak betul, semua duit itu duit yang betul. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam hidup saya. Ayo kita menikmati Tuhan, bukan mencari dunia dulu, tapi cari dulu Tuhan. Karena itu sangat luar biasa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi saya. Pada malam saya diserang oleh penyakit diare. Kiranya Tuhan dapat menyembuhkan saya. Puji Tuhan, akhirnya saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya dari berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan kasih coba kepada hamba-Mu ini Tuhan? Apa salah dan dosa hamba-Mu Tuhan? Tuhan, tolonglah sembuhkan penyakit diare hamba-Mu Tuhan. Apakah saya layak untuk melayani Tuhan? Langsung Tuhan jawab penyakit sembuh penyakit saya, diare langsung lancar semua. Puji Tuhan. Ya, salam. Shalom. Saya akan mengatakan kita semua di sini luar biasa. Mengikuti peraturan, ada yang juga tempat luar biasa. Ya, terima kasih. Mulia
kami penuh sukacita ya Bapa. Bapa Allah yang baik, pujian penyembah kami karena di hadapan-Mu dan sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Urapi setiap kami, sentuh setiap hati kami Tuhan, jamah setiap kami ya Tuhan. Biar kami dapat bersukacita dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami bisa menikmati hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami berjalan di firman-Mu ya Tuhan, dan kami bisa hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang penuh sukacita ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, inilah hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini Bapa. Kiranya biarlah di dalam kelemahan kekurangan hamba Engkau memakai hamba ya Tuhan. Bapa Allah yang baik, Engkau urapi ya Tuhan mulut hamba untuk memberikan firman-Mu Tuhan. Sucikan ayat yang kuduskanlah kami semua ya Bapa. Puji Engkau Tuhan, bertata Engkau di dalam share firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ada sukacita, amin. Saya mau kita semuanya bersukacita, ya. Jangan ada yang berebut, amin. Harus sukacita semua, ya. Seperti prekom yang saya bawakan pada pagi hari ini tentang bahagia. Jadi kalau bahagia, jangan ada lagi yang cemberut-cemberut, amin. Sukacita, amin. Kalau ada yang nakal-nakal sedikit itu tidak benar-benar, amin. Ya, jadi kita harus bersukacita di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kita. Ya. Satu pertanyaannya untuk pembukanya saudara, kita jawab dalam diri kita. Sudahkah kamu bahagia? Apa kita sudah bahagia atau pura-pura bahagia? Kalau pura-pura bahagia butuh tenaga tuh, harus banyak makan. Coba tanya Badul, apakah kau menikmati hidupmu ini? Jangan berat kali hidupmu ini. Kayak udah nggak berguna hidupmu ini. Kayak nggak ada tujuan hidup. Jangan kita hidup seperti binatang. Nikmatilah hidupmu CS. Di mana pun kau berada, mau kayak mana pun berdamai dengan dirimu, nikmati hidupmu. Hidup ini enak kok. Hanya sekali kau hidup, nikmati. Tetapi bukan dengan kenikmatan yang tidak baik. Amin. Ya. Saudara pikirkan dulu. Apakah kita sudah bahagia? Apakah kita jenuh akan hidup ini? Jangan-jangan kita diperbudak oleh hidup ini. Kita harus jadi diri kita sendiri dan mau bahagia, harus bahagia. Amin. Engkau tuh hidup ini hidupmu, ya. Engkau harus bahagia. Bahagia itu ya pilihanmu. Engkau bahagia atau tidak? Ya. Yang pertama. Yang kedua, apa bahagia? Apa bahagia? Apakah dalam ayat pertama saudara tadi sudahkah kita bahagia? Yang kedua, apa bahagia kita? Apa sih yang menjadi kebahagiaan kita? Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Amin. Kita baca serentak bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagia orang yang tidak yang tidak berdiri dalam orang dosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang disukanya adalah kebenaran dan yang menemukan Allah itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di pinggir air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu berguna. Apa saja yang diperbuat berhasil. Amin. Apa sih yang menjadi kesukaan kita? Tadi kan perikopnya saya berikan bahagia. Apakah hidup kita sudah bahagia dan apa kesukaan kita? Jangan-jangan sampai hari ini kita masih merenggut, masih dengan bersungut-sungut, nggak menikmati hidup, nggak ada tujuan hidupnya. Kita harus mempunyai tujuan hidup dan hidup kita harus bahagia, amin. Ya. Tetapi bukan bahagia yang bebas, tetapi yang bahagia seperti yang kita baca tadi ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ya firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu kesukaan kita. Itu yang kedua saudara.
Lalu yang ketiga, kekayaan, jabatan, ketenaran tidak menjamin kebahagiaan. Tidak menjamin kebahagiaan. Saya masih ingat saudara waktu saya kecil, ya, cuman apa jadi mama kemarin, garam itu makanan kami bisa kami ketahui. Ya, karena kalau di rumah itu ya harus, ya seperti yang kita lakukan saat ini di kamar, harus makan bersama semua. Ya, tak bisa ada yang saling mendahului. Ya, bisa kami ketawa-ketawa, padahal cuma garam yang kami makan. Bahagia itu kita yang menentukan. Itu yang ketiga saudara, nggak usah berlebihan sampai stres kita menjadi kaya. Banyak kok yang kaya bunuh diri. Apakah karena mereka bahagia? Belum. Banyak kok pejabat-pejabat yang frustasi, stres dan di Pekanbaru, contohnya masuk Pekanbaru rumah sakit jiwa itu kayak gitu kan. Banyak kok yang orang terkenal yang kemarin yang baru-baru terkenal itu si Pak Aceh yang di Korea itu ya, yang bunuh diri itu negara cinta kan. Apa bahagia kita kawan? Jangan sampai kita hidup tak ada kebahagiaan. Amin. Terus yang keempat, Tuhan Yesus tentunya tidak mau kita menderita. Tentunya Tuhan Yesus mau kita bahagia. Amin. Ya, seperti yang sering Bapak kembali kita katakan di tempat ini, Tuhan Yesus itu mau kita itu bersama-sama di kerajaan surga. Ya. Buktinya apa lagi kalau berdasarkan Alkitab? Tuhan tidak mau orang-orang Israel saudara menjadi budak di Mesir, sehingga dia dengan keajaiban, ya, dengan luar biasa, dengan mujizat, bangsa Israel keluar dari sana. Artinya Tuhan nggak mau, dan kayu salib menyelamatkan kayu salib, Tuhan nggak mau kita ke neraka. Tuhan maunya kita ke surga. Artinya Tuhan tidak mau kita menderita. Amin. Itu yang keempat. Lalu andalkan selalu Tuhan. Ya. Andalkan selalu Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Bacakan. Katakan demikian. Berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Artinya saudara bukan miskin harta, ya. Jangan jadi miskin kita kawan, ya. Tetapi mereka yang miskin di hadapan Allah, yang apa Tuhan, ya. Yang selalu mengandalkan apa Tuhan. Ya. Ada sedikit masalah, ada sedikit problem, ya. Adukan sama Tuhan, yang menjadi kebutuhannya Tuhan, yang merasa tidak mampu berbuat apa-apa sama Tuhan. Tuhan ini orang yang miskin di hadapan Tuhan. Lalu seterusnya saudara, janganlah terlalu khawatir akan hidup ini. Ada firman Tuhan saudara berkata, jangan terlalu khawatir, segala yang baik, segala yang indah, segala yang enak didengar, ya, itu yang kita pikirkan. Artinya kan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata segala perkara dapat diganggu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya semuanya bisa kita lewati. Jadi kenapa kita tidak memikirkan yang indah sampai kita stres, sampai kita ini nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan pastinya. Amin. Amin. Jadi saudara, bersama dengan Tuhan. Terus yang buatlah dirimu nyaman dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, buatlah diri kita nyaman. Ada lagunya ya. Kecil sering saya nyanyi di sini, sana, di sana, di mana-mana, di sana. Ya. Artinya saudara, jangan ada musuh. Ya. Supaya senang hati ini. Angkatlah semua saudara, jangan ada musuh. Kalau ada musuh kita kan mau apa? Segala macam, kan? Kalau kita semuanya anggap semuanya adalah saudara kita, sahabat kita, tenang di sini, senang di sana, senang di mana-mana, kita pasti senang. Karena nggak ada orang, sekalipun orang itu orang-orang yang pengen merancangkan yang tidak baik kepada kita, tapi kita anggap dia saudara kita, kita anggap dia sahabat kita, tetap aja kita senang. Jadi bereskan hati kita. Terus yang sedikit lagi, cintai diri, terima keadaan. Jangan
asal hidup aja tanpa tujuan hidup. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasih yang mau harus bahagia. Tuhan tak mau aku menderita. Tuhan mau aku sukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Bisa saya tambahkan saudara-saudara yang pertama tadi pikirkan apakah diri kita sudah bahagia. Yang sampai dalam hidup ini kita tidak bahagia. Hidup ini singkat. Yang sampai kita tidak bahagia. Yang kedua, apa bahagia kita? Jangan lagi bahagia kita diskotik, jangan lagi bahagia kita narkoba, jangan lagi bahagia kita rokok dan lain sebagainya. Tapi bahagia kita seperti yang dikatakan maksudnya tadi, ya Tuhan Tuhan firman Tuhan dan melakukan perintah. Dan yang terakhir saudara, cintai kesibukan. Cintai kesibukan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, cintai. Jangan sampai kita bekerja bersungguh-sungguh, ya, supaya kita bahagia, sukacita. Amin. Amin. Berkati. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengadakan kejujuran, yang percaya pada keretanya yang berikutnya, dan pada pasangan muda yang lebih banyaknya, tetapi tidak mengenal kepada yang kudus, Allah saya, dan tidak percaya Allah. Salah satu kunci orang yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa ini perumpamannya pergi ke Mesir? Mesir itu dulu, kalau sekarang Mesir itu udah bangkrut ya, udah jadi negara miskin sekarang. Mengandalkan kuda-kuda pergi ke Mesir minta pertolongan. Karena waktu itu Mesir itu waktu zaman Firaun ya, itu adalah negara yang kaya luar biasa. Siapa itu yang anak kakimu sakit? Terus jadi banyak orang yang minta pertolongan Mesir. Ingat waktu zaman Yusuf, waktu kelaparan, itu kan seluruh bumi, seluruh dunia itu minta makanan ke Mesir, saking kayanya orang ke Mesir. Kemudian yang mengandalkan kuda-kuda itu dikenal sebagai orang yang kuat panas, larinya kencang, cerdas ya. Dan yang percaya kepada kereta yang begitu banyak, itu Mesir ya, pada masa kejayaannya dia punya banyak kereta. Firaun itu kan itu kendaraan kebesarannya itu ya kereta pakai banyak kuda. Terus dia punya pasukan berkuda yang jumlahnya besar. Jadi kalau zaman dulu dipandang kalau semakin banyak kuda, semakin banyak pasukan berkuda, itu semakin kaya negara tersebut. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, celaka
beberapa minggu yang lalu. Extravagant wedding, pernikahan sang Mukes Ambani, orang terkaya di Asia. Jadi ada namanya Mukes Ambani, itu orang terkaya di Asia. Rumahnya itu 40 lantai beberapa lebih seperti hotel. Yang disebut dia menikahkan anaknya, dinyatakan sebagai extravagant wedding 2024. Dihadiri oleh tokoh politik, selebritis, bisnis tycoon, bahkan para bilioner dunia seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Nah, itu luar biasa ya. Tapi mungkin yang lebih kaya itu waktu itu orang-orang Mesir. Kemudian pada saat itu ya Firaun itu, sehingga banyak orang yang minta tolong ke dia. Nah, lahan pertanian kemudian ada lagi Warren Buffett 93 tahun akan mewariskan kekayaan sebesar 130 bilion US dollar atau sekitar 2.095 triliun rupiah kepada 3 orangnya, dengan catatan 3 orang anaknya itu akan menggunakan dana tersebut untuk berbagai kegiatan kemanusiaan yayasan yang mereka kelola masing-masing. Salah satu manusia terkaya di dunia, Warren Buffett, yang kekayaan 2.095 triliun dia wariskan kepada, memang katanya anaknya harus punya yayasan sosial katanya, tapi di balik itu kita nggak tahu motivasi sebenarnya itu apa, kita nggak ngerti. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekayaan yang luar biasa, pasti motivasinya kita nggak tahu. Dan satu lagi, dia pasti tidak mau kehilangan kekayaannya, hartanya. Makanya banyak orang sekarang yang gila-gila mau jadi sultan, menjadi orang kaya. Nah, firman Tuhan yang kita baca di Yesaya 31 tadi katakan, jangan memandangkan, nggak boleh memandangkan hal-hal yang seperti itu, kekayaan. Tadi ketika kebahagiaan itu, jadi bahagia itu kan tadi menurut Sebarani ada beberapa poin yang bahagia seperti apa. Ya bahagia dalam standar Tuhan memang seperti itu. Kalau makan dengan garam pun kalau disertai dengan ucapan syukur, sukacita, ya bahagia. Tapi kalau makan di depan ada rendang, ada ayam goreng, ada jengkol, ada terasi, tapi kalau lagi nggak sukacita bahagia nggak? Nggak bahagia. Makanya standar kita seperti apa? Jangan lihat orang Buffett, jangan kasih siapa tadi yang orang India tadi, Bismillah ya. Punya emas, aku harus jadi kayak aku harus jadi sultan. Mulailah main apa, judi online. Kalian udah lihat nggak yang korban itu tentang judi online? Nah, nanti kalian lihat ya, judi online. Apalagi yang sekarang kripto, main saham, main ini, main itu. Kalau nggak bahagia itu apa? Lebih enak kaya atau bahagia? Bahagia. Benar. Kaya benar. Kayaknya udah serius bilangnya. Lebih enak kaya atau bahagia? Bahagia. Nggak ada dua-duanya ya. Bahagia. Nggak bisa kaya kalau bahagia. Kan kalau bahagia itu. Tapi pada orang kaya dia baru bahagia. Harus bahagia dulu. Lihat motivasi dalam diri. Kamu jadi kaya menjadi apa? Nggak sah-sah aja jadi orang kaya, sah-sah aja punya orang kaya. Tapi ingat, pakai standarnya Tuhan Yesus. Jangan pakai standarnya dunia. Kalau saya diskusi dengan kayak ini tentang orang kaya, ya dulu kamu harus tahu utang
zaman. Nah, dia takut karena kan ada isu kalau akhir zaman itu akan ada perang bintang, perang antar negara-negara besar di dunia, akan ada gempa bumi yang hebat. Itu kan memang sudah ada ya di firman Tuhan. Tapi dia nggak percaya sama firman Tuhan, dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Lalu dia bikinlah ruangan bawah tanahnya yang demikian dahsyat. Bahkan di artikel-artikel yang saya baca ini sekarang banyak banyak ilmuwan yang sedang mencari planet-planet baru yang bisa ditinggali oleh manusia. Karena mereka udah tahu bakalan ada akhir zaman, tapi nggak ada satupun manusia yang bisa memprediksi akhir zaman itu akan menjadi seperti apa. Di dalam kitab Wahyu sudah ada tersirat. Kita yang kalau udah kita baca kitab Wahyu sekarang memang tanda-tanda akhir zaman, tapi akhir zaman itu akan ada peperangan, ada bintang yang jatuh, ada gempa bumi yang dahsyat, itu semua akan terjadi. Nah, sebelum itu terjadi semua, makanya sekarang kenapa salah satu orang berlomba-lomba untuk jadi kaya, supaya nanti kalau ada perpindahan dari bumi ke planet lain, mereka punya uang, punya ongkos untuk pindah, atau mereka bisa bangun bunker di bawah tanah untuk tempat perlindungan. Kalau saya ditanya, kalau misalnya prediksi cuaca, besok ada gempa bumi yang dahsyat, saya akan menggunakan tangan bersama keluarga saya. Kami akan berdoa di rumah, duduk diam, kami akan minta tangan, duduknya itu tidak puas. Karena memang harus terjadi, karena kita sudah tahu, kalaupun bumi ini hancur, runtuh, kita akan kemana? Akan pulang kembali kepada Bapa di surga. Jadi, teman-teman, bahagia itu adalah mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan harta, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan orang-orang hebat, mengandalkan orang-orang penting. Tadi pagi, kalau ada nggak di antara kita yang udah lupa bahagia itu yang mana? Udah lupa bahagia itu kayak mana? Saking pahitnya hidup ini, jadi teman-teman yang pahit terus, kesengsaraan terus, lupa bahagia itu kayak mana? Kayak si Om ini, kalau melihat ikan sudah besar-besar itu udah bahagia, lepas, bahagia itu sederhana. Semuanya berasal dari kita. Kita mau bahagia dengan cara apa? Itu semua. Tapi ya cuma pakailah standar surga, standar Tuhan Yesus, jangan pakai standar dunia. Ya kita berdoa. Terima kasih Abah, terima kasih Yesus untuk hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Abah, ajar kami terus bahagia, ajar kami mengucap syukur, ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak serupa dengan dunia ini, berani mengatakan tidak untuk apapun yang diperbuatkan oleh dunia ini, karena kami tahu itu semua tidak berbau. Kebahagiaan kami yang ada di surga, di rumah Bapa. Dan kami sedang menantikan kami pulang ke rumah Bapa. Waktu itu akan menyebarkan. Kami akan berbahagia bersama, melupakan semua sampai dengan melupakan semua kami tidak punya uang, kami miskin atau apapun. Semua bisa dilupakan ketika kami ada di surga. Kami sedang menantikan Tuhan. Biarlah kami menjadi